Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat isya dan tarawih Masjid Nurul Yaqin, mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Malam hari ini malam yang ketiga dari perjalanan ibadah kita masih ditakdirkan sehat dan istiqamah oleh Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang telah dilaksanakan, baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah, semua dicatat Allah menjadi ibadah yang maqbulah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, renungan kita malam hari ini adalah kemuliaan istiqamah di dalam semua kebaikan. Di dalam kitab, banyak kitab hadis, termasuk diantaranya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu kalau yang di rumah ada kitab Riyadhus Shalihin, dibuka, kalau terjemahnya ada di jilid yang pertama, babnya tentang istiqamah. Di hadis yang pertama dari kitab itu, Imam Muslim Ibnil Hajjaj meriwayatkan satu hadis dari seorang sahabat bernama Abu Amrah Sufyan bin Abdillah. Abu Amrah Sufyan bin Abdillah ini berkata, "Qultu ya Rasulullah." Kata dia, aku pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Kata dia, wahai Rasulullah, jelaskanlah kepadaku di dalam Islam ini suatu ungkapan, suatu perkataan yang setelah itu aku tidak akan pernah lagi bertanya kepada siapapun kecuali hanya kepada engkau ini. Jelaskan kepadaku satu kata, satu kalimat yang setelah ini aku tidak akan bertanya kepada siapapun tentang itu kecuali kepadamu saat ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Kata Rasulullah, katakanlah, ucapkanlah kalimat amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah di dalam ucapan itu. Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini ketika Rasulullah menjawab pertanyaan Abu Amrah tadi, Nabi katakan, "Qul amantu billah", katakan aku beriman kepada Allah. Ini bentuk kalimat lain dari kalimat tauhid, la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah, katakan aku beriman kepada Allah, katakan kalimat raditu billahi rabbah. Nah, kalimat ini tentunya tidak sekedar ungkapan. Di dalam Al-Quran surat Fussilat, surat 41 ayat 30 kalau tidak salah, di situ senada dengan hadis itu Allah berfirman,
innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Inilah iman. Di dalam perintah ketika Allah mewajibkan puasa, misalnya ayat 183 Al-Baqarah, nida panggilan di ketika Allah mewajibkan puasa itu apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tidak sekedar ungkapan, laisal imanu bitamanni wala bitta'alli. Iman itu tidak cukup hanya dengan angan-angan saja, tidak cukup hanya dengan ungkapan bahwa aku percaya kepada Allah, tidak cukup hanya ucapan. Kalau sekedar cukup iman itu hanya dengan ucapan, jangankan kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Lau sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Seumpama engkau tanya mereka, kata Allah, mereka siapa? Mereka orang yang kufur, mereka orang yang tidak beribadah, mereka orang yang bahkan mungkin bermaksiat kepada Allah. Ketika ditanya man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? La yaqulunna Allah. Dengan yakin dia pun akan mengatakan yang menciptakan itu semua adalah Allah. Nah, iman yang menggerakkan, iman yang menggerakkan kita mau berbuat yang diperintahkan Allah. Kita mau berpuasa, beribadah, menghamba kepada Allah. Sebab mungkin sering kalau kajian biasa kita bahas, manusia ini karakternya, manusia ini sifatnya, tabiatnya enggan beribadah. Manusia ini enggan. Coba lihat di dalam Al-Quran, paling banyak ayat itu Allah kata innal insana lazalumun kafar. Manusia itu zalim dan cenderung ingkar. Disuruh beribadah itu ada seorang alim Bapak Ibu namanya Syarif Ali Muhammad Al-Jurjani. Ada buku beliau namanya At-Ta'rifat. Nah, di dalam kitab itu beliau menjelaskan makna ibadah. Apa kata beliau? Al-ibadatu hiya fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsihi ta'ziman li rabbih. Yang dinamakan ibadah itu apa? Ibadah kata beliau adalah fi'lul mukallaf, perbuatan orang mukallaf itu orang yang terkena kewajiban menjalankan syariat Allah. Orang mukallaf itu orang yang setiap perbuatannya itu bernilai. Kalau dia berbuat baik dapat pahala, dia berbuat salah dia berdosa. Itu namanya orang mukallaf. Syarat mukallaf itu dua. Satu, sudah baligh, sudah dewasa. Yang kedua, berakal sehat. Maka as-sabi, anak yang belum baligh, tidak mukallaf. Orang yang akalnya konslet, tidak mukallaf. Nah, kita ini mukallaf. Nah, ibadah itu perbuatan orang-orang mukallaf yang kata beliau ala khilafi hawa nafsihi, bertentangan dengan keinginan nafsunya. Ibadah itu bertolak belakang dengan keinginan nafsunya, keinginan dirinya. Itu aslinya kita. Puasa itu asli secara tabiat tidak senang. Biasa siang boleh makan, boleh minum, ini mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dilarang oleh Allah. Tidak senang karakter manusia. Coba umpama hukum puasa itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, kira-kira milih apa? Milih tidak apa-apa, balik gak puasa gitu. Inilah kenapa masih kita tetap lakukan. Kenapa? Iman. Karena takutnya kita, karena prinsip ibadah puasa dikerjakan dapat pahala, bahkan Allah janjikan nanti
jannati fil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan, bahwa di surga nanti ada satu pintu surga yang mewah, nama pintu surga itu ar-rayyan. La yadkhuluhu, tidak akan ada yang bisa masuk di dalam ruangan ar-rayyan itu illa shaimun, kecuali orang yang sukses ibadah puasanya. Dan ketika puasa itu ditinggalkan, bahkan kata Nabi, siapa orang yang meninggalkan puasa satu hari bighairi udhrin, tanpa ada udhur, bighairi rukhsah, dan rakhasallahu lahu, tanpa ada rukhsah, tanpa ada sebab, yang tak sakit, yang tak dalam keadaan bepergian, mek kepengen gak puasa, sehari gak puasa tanpa sebab, umpama kata Rasulullah setelah Ramadan setahun dia ganti, tidak akan bisa menghilangkan ruginya dia tidak berpuasa satu hari itu. Ini kalau tidak ada sebab. Maka karena takutnya kita dengan azab, inilah iman. Kita meyakini adanya balasan Allah nanti di akhirat. Kita meyakini adanya balasan Allah, adanya azabnya Allah. Takut. Pada pertemuan terakhir kajian Sabtu kemarin kita bahas, orang beribadah karena takut, ala sabilil khauf, karena sebab takutnya kita dengan azabnya Allah. Senang tak senang puasa itu kita lakukan, senang tak senang sedekah itu kita keluarkan. Tidak semua manusia ini senang disuruh bersedekah, karena karakter kita, apa kata Al-Quran, wa uhdiratil anfusus syuh, sudah menjadi karakter manusia itu bakhil, pelit, itu karakter. Tapi kita lawan dalam rangka ta'ziman li rabbih, mengagungkan perintah Allah. Jadi karena iman, takut dengan adab, maka orang itu kalau dia beribadah, berpuasa, beramal Ramadan karena iman tadi, karena iman, karena takut dia, itu biasanya kalau sebab takut itu yang nggak pada senang. Begitu mau masuk Ramadan itu susah dia, Masya Allah, besok is poso itu, dan bolak-balik hari Ramadan dihitung. Coba nanti kalau sudah masuk 20 hari terakhir, dia mesti ngomong, kata dia, alhamdulillah sudah 25 sekarang, 5 hari lagi merdeka sudah. Jadi merasa ibadah itu beban. Tapi terlepas itulah iman. Seluruh ibadah ini membawa kita pada nilai iman. Iman apa? Merasakan pengawasan Allah. Ada ghirrah, ada semangat berbuat yang diperintahkan Allah, ada semangat untuk meninggalkan yang dilarang Allah. Coba kita lihat ibadah puasa. Makanya Allah katakan, puasa itu li, kata Allah, wa ana ajzibi, puasa itu milik aku, kata Allah, dan aku yang akan membalas. Orang itu kalau puasa tidak bisa dia pamerkan kepada orang lain, hanya dia dan Allah yang tahu. Itulah iman. Umpama tadi tidak sahur, umpama, sehingga waktu siang tadi haus nolak luar biasa, lapar yang dirasakan, umpama, mohon maaf, saat wudhu nih umpama kok umur itu ditelan agak-agak teguk, siapa sih ngeruh? Tapi kira-kira sanggup kita berbuat seperti itu? Akan dilakukan? Tidak akan pernah. Kenapa? Karena iman, meyakini bahwa semua perbuatan kita diketahui oleh Allah. Itulah namanya lillahi ta'ala. Tak bisa. Sholat kita, penjenengan lama habis maghrib diajak pergi, tidak tahu kemana, lama bepergian, pulang sudah jam setengah 12 malam, belum sholat isya, badan capek, mata ngantuk luar biasa, tapi belum sholat isya. Tidak mungkin ini kalau tidur lagi sampai subuh gak isya ini. Akhirnya sholat isya dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan payah, orang semua sudah tidur. Umpama tadi bukan kan mau kemudian mengatakan wis gak ono sing ngeruahi, umpama sholat isya di lok rakaat telu wae memang tidak akan pernah. Kenapa? Merasa tanggung jawab moral itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah iman. Jadi iman itu kata Rasulullah, ketika sudah dikatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah,
bukan sekedar ucapan. Wala bitahalli, bukan sekedar perhiasan bahwa kalau sudah maka kopiah pasti tidak. Iman itu mawaqara fil qalbi, sesuatu yang tertancap di dalam hati. Wasaddaqahul amal, dibuktikan dengan perbuatan. Maka kata Rasulullah, la imana bi ghairi amalin, tidak ada iman namanya kalau tidak diwujudkan dengan perbuatan yang baik. Dan sebaliknya, wala amala bi ghairi imanin, tidak akan bernilai sebanyak apapun perbuatan baik kalau tidak didasari karena iman kepada Allah. Iman itulah yang melahirkan ketulusan, keikhlasan, membawa kemudian buahnya amal saleh. Jadi qul amantu billah, ketika katakan aku beriman kepada Allah, konsekuensi dari orang beriman perbuatannya mesti baik. Tidak hanya kepada Allah, tidak hanya kepada Allah. Rasulullah pernah bersabda di hadapan sahabat, apa kata Nabi? Innakum la tadkhulunal jannah, kalian kata Nabi tidak akan pernah masuk surga. Na'udzubillah. Kalau sudah tidak masuk surga kemana berarti? Neraka, na'udzubillah. Padahal kita berdoa di bulan Ramadan ini, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa, minta maaf kita kepada Allah. Kalian kata Rasulullah tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Tadi sampai iman yang membawa ke surga. Tapi wala tu'minu hatta tahabu, kalian kata Rasulullah tidak dianggap beriman oleh Allah sampai hati kalian itu tahabu, memiliki hati yang pandai memuliakan orang lain, hati yang memuliakan, hati yang memaafkan orang lain. Jadi baik, orang yang beriman amalnya mesti baik karena iman. Allah katakan, faman kana yarju liqa'a rabbih wal falyamal amalan salihan wala yusyrik fi ibadati rabbih ahada. Orang yang nanti kepingin mulia dia di hadapan Allah, kata Allah, hendaknya dia berbuat baik, beramal yang saleh, dan tidak mensekutukan di dalam amal saleh ini tujuan yang lain kecuali hanya mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Rasulullah katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah dengan segala konsekuensi, ada kewajiban yang harus ditunaikan, ada larangan yang mutlak harus ditinggalkan. Makanya Nabi katakan, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah, siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas, dia pasti masuk surga. Tapi sahabat kemudian bertanya, kata sahabat, fama ikhlasuhu ya Rasulullah, ikhlasnya itu apa wahai Nabi? Kata Rasulullah, ikhlasnya ucapan la ilaha illallah yang membawa kita pada surga adalah antahjuzaka an kulli ma haramallahu alaik. Ketika kalimat la ilaha illallah yang diucapkan itu mampu menjadikan engkau tidak pernah berani untuk berbuat yang diharamkan oleh Allah. Ketika muncul keinginan bermaksiat, tidak berani dia. Kenapa? Ungkapan la ilaha illallah itulah iman. Dan Nabi mengingatkan iman ini yazid wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Maka sahabat Abu Amrah tanya, kalimat apa yang paling utama dalam Islam? Katakan aku beriman kepada Allah, sumastaqim, kemudian istiqamahlah di dalam keimanan dan amal saleh itu. Ahabbul a'mali 'indallahi adwamuha wa in qalla. Ibadah yang paling dicintai Allah dari hamba ini adalah ibadah yang istiqamah, sekalipun cuma sedikit. Ramadan ini melatih kita, Masya Allah, sebulan dididik Allah kita menjadi orang yang selalu berjamaah. Masjid ini Masya Allah sudah cukup luas, tapi penuh bahkan sampai keluar. Tolak ukur suksesnya ibadah Ramadan sampai keluar Ramadan nanti, masihkah keadaan masjid ini jamaahnya sampai keluar-keluar begitu? Kalau masih seperti inilah, maka kita sebenarnya dalam doa kita memohon kepada Allah, Allahumma ja'alna bil imani kamilin, ya Allah jadikan kami dalam keimanan ini orang-orang yang sempurna keimanannya.
Nanti di dalam doa setelah witir, Allahumma inna nas'aluka imanan daimah, berikan kami kepada kami ya Allah iman yang seterusnya, iman yang selama-lamanya, istiqamah di dalam keimanan. Sampai kapan? Sampai dengan ajal menjemput. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang yang mengatakan Rabbuna Allah kemudian istiqamah, saat di akhir hayatnya apa yang terjadi? Allah katakan, Allah sebutkan summa istaqam tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan menurunkan malaikat menghibur dia, alla takhafu wa la tahzanu, tidak pernah dia susah, tidak pernah dia takut. Bahkan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, di akhir hayat saat sakaratil maut Allah nampakkan bagi dia sudah tempatnya yang indah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam didikan ibadah Ramadan, ketika Allah panggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, diwajibkan berpuasa dengan seluruh amaliyah penyertaan di dalamnya. Ada sedekah, ada baca Quran, bahkan tidak hanya puasa, pengendalian diri untuk tidak berbuat yang dilarang Allah, untuk tidak berucap kalimat yang tidak diridhai Allah, membawa kita kemudian la'allakum tattaqun, menjadi hamba yang mencapai puncak kemuliaan seorang manusia adalah ketika menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah. Dan ini mudah-mudahan terbawa sampai akhir hayat kita nanti, istiqamah di dalam iman dan amal saleh, istiqamah di dalam beribadah, istiqamah di dalam menjauhi segala yang dilarang Allah. Semoga Allah senantiasa ma'unah dan hidayahnya menyertai perjalanan kehidupan kita menjadi hamba yang muttaqin, mulia di dunia, mulia saat nanti berjumpa dengan Allah di dalam syurganya Allah Ta'ala. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu sunnatul witri salata rakaatin jami'atan rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la